Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Izinkan saya memaparkan UAS saya, yaitu perekonomian Indonesia. Saya akan menjabarkan bagaimana politik berdampak pada perekonomian Indonesia. Kenalkan, nama saya adalah Retno Latisri Ayu dengan NIM 2202010-249, kelas MJ 401. Indonesia merupakan negara demokrasi konstitusional yang pemerintahnya berbentuk republik dan sistemnya berupa sistem presidensial yang bersifat parlementer. Perkembangan politik di Indonesia saat ini menjadi perhatian bagi masyarakat Indonesia karena stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi mempunyai keterkaitan yang mendalam. Berdasarkan penelitiannya, ahli ekonomi politik terkemuka dari Harvard University, Alberto Alesina, memang ditemukan bahwa ketidakstabilan politik mengurangi pertumbuhan ekonomi. Bagi Indonesia, hal ini harus diwaspadai, karena dengan struktur masyarakat yang sangat majemuk, terjadinya polarisasi dalam masyarakat yang berkepanjangan dapat mengancam kelangsungan negara. Pesta demokrasi merupakan momen penting yang menentukan masa depan Indonesia akan lebih baik atau justru lebih buruk. Ini akan berdampak pula pada perekonomian Indonesia dengan pengadaan pesta demokrasi ini. Pemilu 2024 mendatang bila terlaksana dengan bebas, jujur, dan minim polarisasi menjadi salah satu faktor penting terwujudnya potensi Indonesia menjadi ekonomi yang besar di dunia. Sebaiknya bila pelaksanaan pemilu 2024 integritasnya dipertanyakan dan diwarnai peningkatan polarisasi masyarakat, dapat melahirkan ketidakstabilan politik yang menurunkan prospek Indonesia untuk menghindari middle income trap untuk menjadi negara maju. Semakin dekat tahun politik pemilihan presiden, salah satu fenomena yang perlu dicegah kecenderungan polarisasi yang memecah masyarakat, yaitu karena dengan adanya banyak pilihan sehingga memiliki kecenderungan pemikiran dan pendapat yang berbeda di antara masyarakat bisa memecah masyarakat menjadi situasi yang tidak kondusif. Bagaimana keterkaitan politik berdampak pada perekonomian? Perdebatan politik seringkali menempatkan isu-isu ekonomi sebagai salah satu isu sentral. Hal ini tercermin dari kenyataan di mana tahun politik tidaklah lengkap tanpa perdebatan dan perbincangan mengenai isu-isu ekonomi oleh para calon presiden dan para pendukungnya. Misalnya, dalam debat Capres-Cawapres, baik pada pemilu 2014 dan 2019, banyak sekali segmen yang berkaitan dengan isu ekonomi, seperti tingkat utang negara, kemiskinan, lapangan kerja, pengelolaan sumber daya alam, dan kebijakan pembangunan. Ekonomi memang salah satu isu yang mempunyai pengaruh sangat signifikan terhadap kehidupan sehari-hari dan masa depan voters, sehingga para capres harus meyakinkan pemilih bahwa program ekonomi yang diusung olehnya akan meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan mereka. Pelaksanaan pemilu 2024 diprediksi cukup mampu mempengaruhi perilaku konsumsi dan jumlah uang beredar dalam jangka pendek. Pada pelaksanaan pemilu diprediksi akan terjadi peningkatan konsumsi dan jumlah uang beredar karena adanya biaya politik yang harus dikeluarkan oleh calon legislator, calon presiden, dan juga partai politik dalam berkontestasi di pemilu tersebut. Dampak pemilu tersebut dapat dilihat dari peningkatan pengeluaran konsumsi
lembaga non-profit rumah tangga. Selain itu, besarnya pengeluaran biaya politik secara otomatis akan meningkatkan jumlah uang yang beredar. Para calon legislator, calon presiden, partai politik biasanya melakukan pembelian berbagai atribut seperti kaos, flyer, belanja iklan, penyewaan mobil, dan juga penyewaan tempat kampanye. Nah, hal ini membuktikan dampak yang sangat signifikan terhadap jumlah uang yang beredar selama kuartal menjelang pemilu dan saat pemilu. Sebagai gambaran, pada penelitian tersebut diestimasikan misal pemilu 2014 membangkitkan dampak tidak langsung dan langsung pada pemilu 2014 sebesar 205 triliun yang terdiri dari 15 triliun dampak langsung dan 89 dampak tidak langsung. Terjadinya proses perdebatan yang baik dalam isu tersebut mempunyai keterkaitan erat dengan peningkatan potensi pertumbuhan dan kesejahteraan. Dengan proses diskusi antar capres mengenai isu ekonomi, para pemilih dapat mengetahui visi dan misi ekonomi masing-masing tentunya berbeda-beda. Selanjutnya, para pemilih yang rasional dapat menentukan visi misi capres mana yang dipandang paling meningkatkan kesejahteraan jangka panjang mereka. Namun proses ini dapat terhambat jika polarisasi masyarakat, di mana jika terjadi polarisasi pemilihan capres yang tepat oleh pemilih tidak didasarkan pada keunggulan visi dan misi, tapi lebih kepada sentimen sosial politik terhadap calon presiden tersebut. Kemudian pemilu 2024 berpotensi memberikan dampak pertumbuhan PKNL-PRT yang lebih tinggi dari pemilu 2019 karena tidak adanya incumbent dalam kontestasi Pilpres akan mendorong persaingan yang lebih ketat dari calon presiden dan partai pengusungnya. Besarnya pengeluaran biaya politik tersebut secara otomatis akan meningkatkan jumlah uang yang beredar. Para calon legislator, calon presiden, dan partai politik biasanya melakukan pembelian berbagai atribut yang tadi sudah saya sebutkan. Kemudian hasil dari pemilu 2014, pasangan Jokowi dan Yusuf Kala ditentukan sebagai pemenang Pilpres. Hasil tersebut kemudian menentukan arah kebijakan ekonomi Indonesia hingga saat ini banyak berorientasi kepada pembangunan infrastruktur, peningkatan investasi, dan penyederhanaan birokrasi. Perubahan-perubahan tersebut tidak akan dinikmati dalam 10 tahun terakhir, tapi juga akan dinikmati pada puluhan tahun selanjutnya. Hal ini juga bermanfaat hingga puluhan tahun berikutnya, yaitu berkaca pada sejarah tersebut. Jika pemilu 2024 menghasilkan para legislator dan eksekutif yang mempunyai visi dan misi kebijakan ekonomi yang baik, maka dampaknya akan sangat panjang dirasakan oleh masyarakat untuk 5 tahun ke depan. Selain masalah pemilu yang akan datang, kita dapat berkaca dari hal yang sudah pernah terjadi di tahun 1998, yaitu terjadinya reformasi, karena di saat inilah terjadinya Indonesia mengalami momen-momen yang sangat menyedihkan, yaitu dengan adanya krisis moneter, di mana para seluruh mahasiswa mengusung untuk menurunkan Presiden Soeharto dari jabatannya setelah menduduki jabatan selama 3 dekade. Dengan adanya ketidakstabilan politik ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi menjadi sangat drastis menurun. Nilai tukar rupiah pun menjadi sangat turun, yaitu mencapai angka 10.000 pada tahun 1998. Setelah sebelumnya masih di angka 4.000. Nah, dari hal ini, ketidakstabilan politik sangat mempengaruhi ekonomi suatu negara.
Dengan adanya hal seperti ini juga mempengaruhi para investor untuk menarik eh, dana mereka karena proses ketidakpercayaan dengan adanya kondisi yang dialami suatu negara seperti ini, sehingga Indonesia mengalami ekonomi yang benar-benar drastis menurun. Maka dari itu, proses politik yang membaik dan keadaan situasi negara yang membaik pun akan sangat mempengaruhi untuk tingkat perekonomian suatu negara. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya pada teman-teman semua.